para Bapak Ibu bendahara. Ada tiga hal yaitu ada beberapa yang bendahara yang tidak lapor, bendahara yang sebelumnya pensiun sehingga tidak lapor, dan ada yang belum buat bukti potong. Nah, nantinya bagi yang bendahara yang atau Bapak Ibu bendahara yang masih membutuhkan asistensi lagi bagaimana kewajiban perpajakannya, pelaporannya ataupun pembuatan bukti potongnya, nanti bisa menghubungi KPP Pratama Surabaya Genteng, baik secara daring maupun bisa ke kantor ya. Tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita tetap terhindar dari COVID-19. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon bantuan dari Bapak Ibu bendahara agar tetap tertib untuk menerbitkan bukti potong PPh pasal 21 khususnya A2 ya. Sebelum paling enggak akhir Januari ini atau awal Februari sudah bisa menerbitkan, karena harus segera diberikan kepada karyawan untuk segera melaporkan SPT tahunan PPh-OP karyawannya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Farah. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga kita semua selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Jujun atas sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya, mari kita masuk ke acara inti kita, yaitu bimbingan teknis penerbitan bukti potong PPh pasal 21 pada instansi pemerintah. Untuk bimbingan teknis kali ini akan dipandu secara langsung oleh Bapak Samsul Arifin. Pada Bapak Samsul Arifin, dipersilakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin, kan representatif dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi 3. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita fokusnya pada pembuatan bukti potong PPh 21 nggih, pada utamanya 1721 A2. Karena bukti potong PPh 21 1721 A2 nanti akan digunakan oleh karyawan-karyawati pegawai di tempat Bapak Ibu untuk lapor SPT tahunan yang paling lambat tanggal 31 Maret 2021. Baik, nanti ada yang pertama saya dahului dengan sesi untuk instalasi PPh 21 nggih Bapak Ibu. Karena ada beberapa OPD yang ternyata laporan 21-nya terputus, mungkin karena bendahara yang lama pensiun atau pindah nggih. Jadi laporannya sempat lapor kemudian terputus. Baik, Bapak Ibu, untuk installer PPh pasal 21 bisa di-download di www.pajak.go.id, installer PPh pasal 21. Nanti di situ tinggal dijalankan saja. Setelah Bapak Ibu install, nanti akan muncul di C, program file, kemudian Bapak Ibu masuk ke DJP. Ada ISPT PPh 21. Nah, ini diklik 2 kali nggih untuk masuk ke aplikasinya. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Untuk installer yang ada di www.pajak.go.id itu tinggal diinstal aja dan dijalankan. Nanti akan terinstall di C program file ini. Baik, kemudian untuk yang kedua, setelah instalasi pada Juli 2020 kemarin terdapat NPWP yang ternyata berubah. Ada sebagian dari Bapak Ibu yang sudah bisa bikin database baru, kemudian ada yang belum. Untuk
perubahan NPWP tidak bisa dilakukan via ubah profil nggih Bapak Ibu. Jadi dia harus copy database. Untuk copy database, Bapak Ibu lakukan sebagai berikut nggih. Yang pertama, Bapak Ibu masuk ke C program file yang tadi. Terlalu cepat enggak Bapak Ibu? Suaranya putus-putus. Enggak ya? Untuk perubahan NPWP, Bapak Ibu harus masuk ke ini dalam hal NPWP berubah nggih Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah bisa membuat database baru, ini di-skip saja nggih nanti. Karena ada beberapa dari OPD yang ternyata belum bisa melakukan perubahan NPWP pada aplikasi ISPT. Untuk NPWP baru, Bapak Ibu masuk ke C program file, diklik, kemudian masuk ke DJP, ISPT PBH 2126, ada folder DB. Bapak masuk ke situ, kemudian masuk ke DB kosong. Nah, ini file DB 2113 ini Bapak Ibu copy, kemudian masuk ke folder yang Bapak Ibu mau simpan, terserah di mana gitu nggih. Saya copy di sini nggih. Untuk amannya ini di rename biar nanti database yang lama tidak terhapus atau database yang baru ini akan indas ke database yang lama. Kalau itu terjadi, maka nanti data di yang database lama akan tertindas, terhapus semua, gitu nggih Bapak Ibu. Ini kita rename. Oke. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke C program file yang tadi. Bapak Ibu masuk ke ISPT PBH 21. Yang ini nggih. Nah, setelah masuk ke aplikasi SPT, Bapak Ibu pilih ganti folder, kemudian cari di mana tadi yang database baru Bapak Ibu copy. Tadi saya copy di D. Oke, nah ini database yang masih kosong. Yang Bapak Ibu copy tadi, pilih DB. Kemudian muncul password. Administrator. Bapak Ibu passwordnya tetap default 123 login. Nah, sampai di sini Bapak Ibu karena ini database-nya baru, yang pertama harus lakukan adalah input NPWP yang baru. Contoh nggih. Kemudian simpan. Kemudian memasukkan data instansinya nggih Bapak Ibu. Ini misalkan ini instansinya nggih. Bukan instansi yang sesungguhnya.
kemudian masukkan alamat, yang bertanda bintang ini wajib diisi nggih Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk klik di menu bendahara pemerintah pembuat bukti potong PPh A2. Karena jika ini tidak diklik nanti Bapak Ibu tidak akan menu pada ISPT pembuatan bukti potong A2-nya akan grey, tidak bisa diisi, gitu nggih. Itu timnya bendara itu Pak Samsul. Pripun Pak Adi? Yang Kalau di sini petunjuknya nama instansi Bapak Ibu. Jadi nama ini nanti yang akan muncul di bagian bawah, di bagian penandatangan. itu bisa bendara ya Pak? Nggih Bapak. Sakit bendara nggih. Nggih. Oke, setelah itu kita simpan nggih. Yang penting di tanda bintang dia harus diisi. Nggih. Itu NIP-nya siapa itu Pak? Yang bawah sendiri itu? NIP-nya bendara nggih Bapak Ibu. Oh nggih. Nggih. Ini yang belum apa? Email juga harus diisi nggih Bapak Ibu. Nggih. Oke. Sampai di sini proses pembuatan database yang baru sudah selesai. Jadi database yang baru ini terpisah dengan database Bapak Ibu yang lama. Kalau Bapak Ibu pakai NPWP yang lama, pakai database yang lama. Pilihannya pada ganti folder tadi nggih. Jadi di situ bisa kita pilih database mana yang kita pakai. Seperti itu nggih. Saya kira kalau proses ini sudah ada yang bisa dari sebagian Bapak Ibu, tapi ternyata ada yang belum. Saya kira proses ini sudah cukup jelas nggih Bapak Ibu. Ada yang belum jelas mungkin sampai di proses ini? Ini yang terkait dengan pergantian NPWP yang dulu bendara sekarang ada di PD Pak ya? Karena di proses di Juli 2020 kemarin, itu kan NPWP bendara ada perubahan nomor nggih Bapak Ibu. Itu tidak bisa Bapak Ibu lakukan pada perubahan profil. Di sini NPWP-nya tidak bisa diganti. Yang bisa dilakukan adalah Bapak Ibu buat database baru. Jadi memang NPWP-nya beda, jadi database-nya akan terpisah. NPWP lama itu memang akan dihapus. Itu nggih. Iya Pak Samsul. Nggih. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Nggih. Kita lanjut pada sesi berikutnya nggih Bapak Ibu. Setelah ISPT-nya selesai, sudah kita install, fokus kita pada hari ini adalah pembuatan bukti potong 1721A1. Untuk pelaporan SPT massa, itu bisa Bapak Ibu coba dulu nggih. Nanti kalau ada sesi berikutnya, kalau seperti yang disampaikan Bu Yun tadi, sebenarnya bendara sudah banyak yang lapor gitu nggih. Hanya sebagian kecil saja. Jadi nanti untuk pelaporan SPT massa, nanti monggo Bapak Ibu bisa konsultasi ke KPP via online ataupun langsung ke KPP di Helpdesk gitu nggih. Jadi untuk hari ini kita fokus ke 1721A2 saja nggih Bapak Ibu. Baik, 1721A2 adalah bukti potong yang diberikan kepada pegawai atas penghasilan rutin yang diterima tiap bulan. Jadi yang rutin nggih Bapak Ibu, kalau misalkan di Bapak Ibu ada yang namanya apa ya, misalkan insentif lah 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atas prestasi kinerja tertentu, itu bukti potongnya
itu tidak masuk di 1721 A2, tetapi di bukti potong final. Seperti itu nggih. Namanya bisa berbeda-beda, tapi kalau tidak rutin dia masuk ke bukti potong final. Untuk yang 1721 A2 ini bukti potong untuk penghasilan rutin yang diterima tiap bulan. Meliputi gaji, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan beras, tunjangan perbaikan penghasilan yang rutin tiap bulan diterima, tunjangan kinerja, atau istilahnya ada tamsil, tambahan penghasilan, atau sebagainya yang namanya bisa bermacam-macam, tapi itu diterima tiap bulan. Itu dimasukkan semua dalam 1721 A2. Seperti itu nggih, Bapak Ibu. Nggih. Kemudian aplikasi ISPT ini adalah aplikasi resmi dari DJP. Penghitungannya secara otomatis untuk PPH dan sebagian. Misalkan di biaya jabatan itu adalah aturannya adalah 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta. Jadi di ISPT ini dia akan secara otomatis jika biaya jabatannya lebih dari 7 juta, dia akan ngunci di angka 6 juta. Seperti itu nggih. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan penghitungan PPH menggunakan aplikasi lain mungkin tidak sama dengan ISPT, monggo dicek dulu. Seharusnya yang benar adalah aplikasi di ISPT. Karena penghitungannya di situ sudah memasukkan beberapa rumus yang memang harus sesuai aturan. Nggih. Kemudian di ISPT ini kan ada inputan gaji pokok gitu nggih Bapak Ibu. Itu adalah gaji pokok selama setahun. Tunjangan juga tunjangan selama setahun. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih pakai aplikasi yang Excel nggih? Ada Bapak Ibu? Kalau kita ngambilnya dari yang 1721 A2 yang Desember itu biasanya kan Desember kan input kita gaji tahun Pak ya. Bisa dari situ Pak. Nggih, jadi kan di 1721 A2 yang di Desember, tapi ya yang khusus untuk gaji itu ya. Langsung dari situ nggih Pak ambilnya nggih? Nggih. Berarti direkap penghasilan tiap bulan gitu nggih Bapak? Nggih, itu kan otomatis Pak ya. Nggih, penghitungan di aplikasi SPT-nya otomatis, tetapi kan angka di situ kan ngambil dari aplikasi gaji nggih, setahun gitu nggih Bapak? Setahun nggih. Nggih, bagian hukum nggih. Nggih, Kita terima kasih Bapak. kita kan punya Excel ya, tinggal pindah ke yang di aplikasi Desember itu A2. Oh gitu nggih. Ya, Bapak Ibu ada yang masih pakai aplikasi Excel? Dulu kan pernah beredar aplikasi Excel nggih Bapak Ibu? Ya. Ya, itu cuma sementara tapi akhirnya pindah ke yang A2 yang di akhir tahun itu Pak, Desember itu. Oh nggih, berarti dari Excel dulu Pak nggih, terus dipindah ke ISPT nggih? Oh nggih. Excel-nya yang dari KPP atau buat sendiri Pak? Excel yang form-formnya dari KPP. Oh pernah dapat dari yang kementerian itu Pak, yang judulnya kementerian ya. Oh nggih, siap. Nggih Bapak, terima kasih. Jadi kalau untuk pembuatan bukti potongnya itu gaji setahun nggih. Idealnya Bapak Ibu harus ngerekap tiap bulan, ngerekap dari Januari ke Desember kemudian dimasukkan di ISPT. Gitu nggih Bapak Ibu. Oke. Kita sudah punya Excel tiap bulannya, nanti tahun tinggal sudah akumulasi, tinggal kita pindah di Desember gitu. Aduan. Baik, sebagian dari Bapak Ibu sudah paham nggih untuk ISPT dari data kita. Memang sebagian dari Bapak Ibu sudah melaporkan SPT masa 21 Desember yang ada hitungannya 1 tahun, kemudian ada yang belum lapor dan ada yang sudah lapor tetapi di penghitungan Desember belum mencantumkan penghitungan untuk 1 tahun. Seperti itu nggih. Saya ini aja nggih, saya ulangi prosesnya untuk Bapak Ibu yang sudah bisa, monggo disimak kembali, mungkin ada yang perlu di-refresh itu nggih. Baik, yang pertama prosesnya adalah
Ini kan database yang tadi nggih Bapak Ibu, yang kosong. Bapak Ibu pilih SPT, buat SPT baru, karena untuk Bapak Ibu yang belum buat SPT, tapi kalau untuk Bapak Ibu yang sudah buat SPT, masuk ke menu buka SPT, gitu nggih. Di sini ada menu buat SPT dan buka SPT. Kalau belum buat, milih buat. Kalau sudah pernah buat SPT Desember, pilih dibuka. Kemudian kita buat SPT Desember 2020. Oke. Bisa mengikuti Bapak Ibu, tidak terlalu cepat ya. Kemudian isi SPT, daftar bukti potong, masuk ke menu A2. Kalau Bapak Ibu menemui A2-nya tidak bisa diklik, berarti di menu profil tadi Bapak Ibu tidak klik di bagian atas bendera tadi, yang ada kliknya bendera pemerintah. Tolong dicek lagi. A2-nya kalau itu sudah diklik, harusnya dia bisa nyala. Oke, setelah itu muncul daftar seperti ini, Bapak Ibu klik baru. Nomornya otomatis, nggih Bapak Ibu. Kemudian masukkan NPWP pegawai yang akan dibuatkan bukti potongnya. Masukkan NIP-nya. Saya bikin selamat aja ya, biar kita segera selamat dari pandemi ini ya. Aduh, sudah capek ya Bapak Ibu ya. Jalankan 28. Di sini laki-laki, nick-nya diisi. Kemudian di sini tanggungan dipilih, tidak kawin, kawin atau hidup berpisah. Statusnya tanggungannya diisi, maksimal 3 nggih Bapak Ibu. Kemudian golongan pangkatnya bisa diisi di sini. 4C, nama jabatan kepala kantor misalkan. Kemudian setelah selesai di identitas, Bapak Ibu masuk di rincian penghasilan. Ini adalah penghasilan 1 tahun, nggih Bapak Ibu. Misalkan 1 tahun 70 juta ya. Kemudian tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, kemudian ada tunjangan beras. Wih, banyak kan nggih. Tunjangan khusus. Nama-nama tunjangan di sini ini adalah template lama nggih Bapak Ibu. Misalkan tidak menemukan nama yang pas, misalkan di Bapak Ibu istilahnya tambahan penghasilan seperti itu nggih. Bapak Ibu bisa masukkan ke salah satu gitu nggih. Bisa di tunjangan khusus atau tunjangan lain-lain seperti itu. Oke, untuk biaya jabatan seperti yang kita jelaskan tadi, di sini terkunci pada 6 juta karena memang di Per 16 tahun 2016 untuk juknis pemotongan PBH 21 biaya jabatan adalah 5%, maksimal 6 juta dalam 1 tahun. Jadi secara aplikasi dia memang harus terkunci di angka 6 juta. Oke, setelah tab B1, Bapak Ibu lanjutkan ke tab B2, penghitungan PPH. Nah,
di tab ini isi angkanya langsung terisi otomatis, ya Bapak Ibu. Ini sudah aplikasi dari penghitungan dari PR16. Bapak Ibu bisa masuk langsung ke tab identitas pemotong, Bapak Ibu simpan. Jika Bapak Ibu ingin melakukan input untuk pegawai berikutnya, Bapak Ibu klik yes, kalau tidak klik no. Nah, ini dia akan langsung muncul secara otomatis daftar pemotongan yang telah Bapak Ibu input. Seperti itu nggih. Kalau Bapak Ibu mau input baru, tinggal diklik baru. Oke, Bapak Ibu, seperti itu untuk pemotongan pegawai yang pertama, itu contoh untuk pegawai yang penuh dalam 1 tahun. Kemudian contoh yang kedua, misalkan ada pegawai yang pindah. Bagaimana cara inputnya? Bapak Ibu tetap masukkan NPWP dulu. Di remote dulu. Waduh. Klik. Kemudian masukkan NIP-nya. Masukkan namanya. Jenis kelamin. Status dan jumlah tanggungan, kemudian seperti yang tadi, pangkat golongan, nama jabatan, kemudian masuk ke rincian penghasilan. Untuk pegawai pindah, Bapak Ibu pilih dulu masanya. Masa itu artinya adalah jumlah yang dibayarkan di instansi Bapak Ibu. Kemudian pilih pegawai dipindahkan. Baru isi di gaji pokok. Untuk catatan, jika terjadi pegawai pindah, maka yang harus dilakukan adalah instansi yang lama harus membuatkan bukti potong dahulu, kemudian diberikan ke pegawai untuk dilaporkan ke instansi yang baru. Nanti instansi yang baru bisa membuatkan 1721 di tempat yang baru. Karena 1721 dari instansi yang lama itu akan dimasukkan di instansi yang baru. Penghasilan neto untuk masa dan penghasilan neto dan pajak yang sudah dipotong oleh instansi yang lama. Jadi jika terjadi pegawai pindah, instansi yang lama harus membuatkan bukti potong terlebih dahulu, baru instansi yang di tempat yang baru bisa membuatkan bukti potong. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Oke, setelah B1 kita masuk ke penghitungan PPh. Nah, angka di B2 nomor 15, jumlah penghasilan neto, dan angka di B2 nomor 23, ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam 1721 A2 di instansi yang baru. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke identitas pemotong, klik simpan. Oke, Bapak Ibu, bisa diterima, tidak terlalu cepat, nggih.
Bagaimana Bapak Ibu? Terlalu cepat atau tidak? Masih kedengaran nggih suaranya nggih? Oke, setelah itu kita lanjut pada pegawai pindahan di tempat yang baru. Itu nggih, tadi bukti potong untuk instansi yang lama. Kemudian kita masukkan pada instansi yang baru. Ini terjadi ketika ada pegawai yang masuk ke instansi kita di tengah tahun. Saya buat sama perempuan. Tidak kawin 0, golongan pangkatnya sama dengan yang tadi. Jumlah tanggungan 0. Kita pilih masanya dulu. Kalau yang tadi 0107, ini pegawai yang masuk pada bulan 8. Di sini Bapak Ibu klik pegawai pindahan. Oke, kalau yang tadi pegawai dipindahkan, artinya dari instansi kita dipindahkan ke tempat lain. Ketika di instansi kita ada pegawai baru, maka kita pilih pegawai pindahan. Oke, ini gaji pokok yang diterima selama bulan Agustus sampai dengan Desember. Oke, Bapak Ibu, untuk chatnya saya belum bisa untuk menjawab satu-satu. Nanti kita lihat lagi untuk dijelaskan, Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke penghitungan PPh. Nah, di penghitungan PPh ini kita masukkan di nomor 16 ini adalah penghasilan neto masa sebelumnya. Ini diambilkan dari data bukti potong instansi sebelumnya di nomor 15. Jadi setelah menerima bukti potong dari instansi sebelumnya, dilihat nomor 15 dimasukkan ke sini, itu nggih, di instansi yang baru. Kemudian PPh 21 yang telah dipotong masa sebelumnya, ini diambilkan dari nomor 23 bukti potong instansi sebelumnya. Ini contoh aja nggih, angkanya nggih, tidak terlalu pas juga. Oke, kemudian masuk ke identitas pemotong, simpan. Baik, yang pertama tadi untuk pegawai yang penuh, 1 tahun penuh bekerja di instansi kita. Untuk yang kedua, pegawai yang dipindahkan di tengah tahun. Kemudian yang ketiga, ada pegawai yang masuk ke tempat kita, pegawai baru. Pegawai baru tetapi pindahan dari instansi lain. Itu nggih Bapak Ibu. Kemudian pegawai yang pensiun atau mengundurkan diri, itu nggih. Sama, pokoknya keluar dari instansi kita di tengah tahun. Sama, identitas masukkan dulu. Kalau Bapak Ibu input NPWP kemudian tidak valid, mohon dicek kembali NPWP-nya. Karena NPWP ini nomornya bersifat unik. Jadi ketika
ada salah nomor, dia di aplikasi ISPT akan ada notifikasi bahwa NPB-nya tidak valid. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Masukkan jenis kelamin, kemudian NIK-nya. Statusnya kawin tidak kawin atau hidup berpisah, jumlah tanggungan, kemudian golongan pangkat bisa dipilih, nama jabatan, kemudian di rincian penghasilan, Bapak Ibu pilih masa artinya pegawai tersebut bekerja di tempat kita dari bulan apa sampai apa. Jadi ini masa 1 sampai 06. Pegawai tersebut sudah pensiun di bulan Juli gitu nggih, terakhir menerima penghasilan di bulan Juni. Dipilih pegawai pensiun. Untuk pegawai yang mengundurkan diri sama, itu nggih. Pegawai pindahan pegawai baru dan pegawai pensiun itu penghitungan PPh-nya akan beda. Aplikasi ini penghitungannya sesuai dengan aturan pada Per 16 PJ 2016. Jadi di situ juklak untuk teknis pemotongan PPh-nya. Ini beda-beda nanti penghitungannya nggih, antara pegawai yang pindah atau pegawai yang pensiun di tengah tahun. Jadi kita ikuti angka pada ISPT saja. Kemudian kita isi nggih. Kemudian masuk ke penghitungan PPh, di sini sudah otomatis nggih. Dia akan beda penghitungannya antara pegawai yang pindah dengan pegawai yang pensiun. Kalau Bapak Ibu baca di Per 16 di situ ada contohnya nggih. Tapi tidak kita bahas saat ini nggih Bapak Ibu, itu kita skip aja nanti untuk berikutnya. Oke, Bapak Ibu, ini otomatis tertulis di sini pegawai pensiun, identitas pemotong, kemudian simpan. Oke. Terakhir untuk pegawai baru. Kita sampai berapa Mbak? Jam berapa Mbak Farah? Sampai jam 1. Oh, oke. Siap. Terlalu cepat atau enggak ini Bapak Ibu? Oke, ini contoh untuk pegawai yang baru nggih. Perempuan. Ini jangan dicari Bapak-bapak nggih, Olivia di Gerah Anggrek ini alamat yang salah, ini namanya juga ngawur kok Bapak Ibu nggih. Nanti dicari. Oke. Oke. Golongan pangkat baru, pegawai baru 2A nggih. Maaf tadi lupa nggih. Untuk pegawai baru diisi bulan di mana pegawai tersebut mulai masuk nggih, Bapak Ibu. Pilih 8. Oh, maaf. Nggih. Dia masuk pada bulan 8, kemudian pembayaran sampai Desember nggih.
pilih di pegawai yang baru. Kalau Bapak Ibu lihat, ini nanti penghitungan PPh-nya langsung berubah, nggih. Itu nggih. Kemudian identitas pemotong, simpan. Oke, Bapak Ibu, kita tadi sudah melakukan input untuk 5 orang pegawai. Nggih. Bagaimana Bapak Ibu? Sampai di tahap ini ada yang ditanyakan, mungkin Mbak Farah ada yang di kolom chat perlu di Oh, sebentar. Dari mana ya ini? 611 KPP. Oh, ini ada yang menanyakan terkait PPh pasal 21 yang telah dipotongkan tiap bulan otomatis masuk di A2 atau input manual ya, Pak ya? Di A2 ini input manual nggih Bapak Ibu. Karena memang konsep dari PPh 21 itu di awal tahun untuk pegawai tetap itu kan dihitung dulu pegawai gaji 1 bulan berapa, disetahunkan, dipotong PPh setahun berapa, dibagi 12. Itu untuk melakukan pemotongan PPh tiap bulan. Jadi misalkan di awal tahun dipotong 100 ya 100 terus. Kemudian di A2 inilah dilakukan penghitungan ulang. Jadi A2 ini diinput secara manual. Seperti itu nggih. Mungkin sudah jelas ya untuk pertanyaan yang tadi. Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari BPKPD. Yang nomor 13 itu angka dari mana ya Pak Samsul? Kalau Yang nomor 13. Oke. Terima kasih. Bu Nini mungkin ya dari BPKPD atau Bu Devi. Kalau untuk angka-angka yang saya input tadi itu idealnya diambilkan dari daftar gaji Bapak Ibu, itu nggih. Jadi gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan beras, dan tunjangan lain termasuk biaya jabatan dan iuran pensiun itu diambilkan dari daftar gaji. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Begitu saya kira Bu Nini mungkin dari BPKPD ya, seperti itu jawabannya. Gitu ya dari BPKPD tadi. Untuk yang pertanyaan selanjutnya dari Atpem. Ini sudah install NPWP baru, tapi kok A2-nya nggak bisa ya Pak ya? A2-nya nggak bisa. Baik, Bapak Ibu, coba dicek ulang nggih. Di menu profil, Bapak Ibu klik yang bagian ini. Kalau bagian ini tidak Bapak Ibu klik, maka A2-nya menunya akan abu-abu, dia tidak bisa di input di situ. Jadi coba di menu profil, ininya jangan lupa diklik ya, bagian bendahara pemerintah. Seperti itu dari Atpem. Mungkin sudah jelas ya yang dari bagian Atpem. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Bapeko. Kalau pegawai mengundurkan diri masuk kategori yang mana ya Pak ya? Untuk pegawai yang mengundurkan diri masuknya pada pegawai pensiun. Terima kasih Bapak Ibu yang menjawab tadi. Jadi pegawai mengundurkan dan pensiun itu kriterianya kalau di aplikasi ISPT sama, masuk ke situ. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya lagi? Ini ada dari Dispenduk Capil. Oke. Mohon izin bertanya Pak Samsul, jika ada pindahan dari OPD lain, apakah perlu untuk mendapatkan data dari OPD sebelumnya atau tetap membuat bukti potong sesuai bulan kerja di Dispenduk Capil? Anak-anak bisa masuk. Gimana Pak Samsul? Dari siapa ini ya? Bu Vita mungkin ya? Ya Pak Samsul. Waduh, kencang sekali. Sehat Bu? Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah, sehat ya Bu? Bahagia sekali Pak. Terima kasih Bu. Jadi kalau ada
pegawai pindahan dari instansi yang lain, apakah harus dapat bukti potong dari instansi yang lama? Ya, harus dapat nggih Bapak Ibu. Karena kan isian pada ada bukti potong yang tadi A2, siapa tadi ya? Bu Diana gitu nggih tadi contohnya. Bu Diana dia harus masukkan penghasilan neto masa sebelumnya. Angka ini adalah jumlah gaji yang dibayarkan pada OPD sebelumnya. Jadi dimasukkan di sini. Kemudian diperlukan juga PPh yang telah dipotong oleh OPD yang lama. Jadi ketika ada pegawai yang pindah di tengah tahun, tugas pertama adalah OPD yang lama, OPD sebelumnya itu membuatkan bukti potong, diserahkan ke pegawai yang pindah. Pegawai yang pindah menyerahkan ke bendahara OPD yang baru. Nah, angka ini diambilkan dari dipotong dari OPD yang sebelumnya. Seperti itu, nggih. Jadi diperlukan bukti potong dari OPD sebelum pindah. Itu nggih, Bapak Ibu. Mohon izin Pak Samsul, kayak tahun sebelumnya itu kan memang biasanya pernah ada sampai 2 bukti potong ya. Jadi dari bukti potong yang OPD yang lama juga dilampirkan untuk pelaporannya yang bersangkutan. Kemudian saya hanya menerbitkan bukti potong yang dia memang current date bekerja di tempat kami. Jadi misalnya pelaporannya untuk yang di SPT masanya itu dia mengkombinkan antara yang sudah diterbitkan oleh bendahara di OPD-nya yang tersebut, misalnya bulan 1 sampai bulan 1 sampai bulan 6 itu nanti bendahara yang dari OPD lama itu akan bertandatangan juga di legalitas kertasnya itu. Kemudian saya bulan 6 sampai 12 itu bertanda tangan di yang memang menjadi kewajiban saya, begitu aja. Jadi ada 2 potong, ada 2 bukti potong Pak Samsul, bukan 1. Biasanya sih saya seperti itu. Apakah di sistem ini tidak seperti itu? Kemudian yang kedua, saya mendahului ya Pak Samsul. Apakah ini nanti kalau misalnya bukti potong itu ada sebuah PDF yang tidak perlu cetak, kemudian aplikasi yang paperless lah itu nanti, misalnya sudah finalnya teman-teman OS atau di yang finalnya teman-teman PNS itu kan saya harus membuat 12 kali berapa pegawai. Kemudian yang tidak finalnya teman-teman OS itu kan saya ada 150. Saya harus membuat tiap bulan. Nah, itu supaya paperless itu apakah ada metode dari DJP ini yang sekiranya bisa mengakomodir tersebut? Saya juga tanda tangannya ya nggak apa-apa sih sama ini. Cuman kalau misalnya metode yang bisa memperingan itu ya alhamdulillah. Ini saya mendahului, belum selesai materinya ya Pak. Sebelum saya lupa maksudnya. Gitu. Jadi ya, yang mohon maaf saya ulang ya pertanyaannya gitu. Yang pertama, kalau pegawai pindah, apakah berarti nanti lapor di SPT tahunannya 2 bukti potong? Seperti itu Bu, mungkin kurang lebih. Iya, betul. Begitu. Iya, betul. Jadi, Bu, dispen itu di unmute dulu. Oh, nggih. Nggih, gitu Ibu, kira-kira. Jadi nanti pegawai melaporkan 2 bukti potong, seperti itu nggih pertanyaannya nggih? Iya, betul Pak. Betul. Jadi nanti untuk SPT tahunan pegawainya, yang perorangan pegawai, dia memang nanti akan melaporkan 2 bukti potong. Bukti potong dari instan OPD yang sebelumnya dan OPD yang tempat baru. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada pegawai yang pindah, di SPT tahunannya, dia nanti akan melaporkan 2 bukti potong. Betul seperti itu, Ibu? Betul ya, Pak. Memang betul seperti itu. Itu nggih, Bu ya? Betul nggih? Ya. Berarti yang A2-nya yang saya buat sekarang di dalamnya Bapak pindahan tadi itu apakah mempengaruhi nanti di dalam globalnya yang saya tanda tangani Pak Samsul?
yang Ibu tanda tangani cukup yang di OPD-nya Ibu, itu nggih. Mulai Jadi bulan nggih yang bulan misalkan tadi kan angka itu, berarti saya harus yang tadi itu loh Pak, yang Bapak sampaikan bahwa angka itu harus dimasukkan di dalam yang pindahan tadi itu, berarti Nggih. saya memang harus mendapatkan data itu ya? nggih, harus. Gitu nggih. Supaya nanti di pelaporan SPT perorangannya SPT tahunan perorangannya pegawai itu nanti akan angkanya juga klop, Bu. Gitu nggih. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan inputan yang tadi, nanti angkanya nggak akan klop. Saya memang belum nyoba ya Pak datanya itu. Apakah kalau misalnya saya masukkan data yang dari OPD lama itu tadi, ini teknis sekali memang ya Pak, apakah saya mengganggu? Nah itu kalau misalnya penghasilan itu masa sebelumnya itu saya masukkan, itu memang nanti akumulasinya tetap berarti 1 tahun kan saya harus dapatkan yang, jadi 2 bukti potong tadi itu bagaimana Pak? Yang saya bingungkan. Kalau dulu ya saya 1 sampai 6, kemudian 6 sampai 12 begitu, enggak begitu ya Pak ya? Terus nanti baru digabungkan, enggak bisa begitu ya? Beda ya? 1 sama 6 berarti kan dibikin oleh OPD yang OPD tempat kerja yang lama nggih. Betul. Kemudian 7 sampai 12 baru di OPD yang saya misalnya. Iya, betul. Jadi yang 1 sampai 6 tadi tugasnya OPD tempat bekerja pegawai yang lama, kemudian diserahkan ke Ibu untuk diinput di kolom 16 sama 21. Tugasnya Ibu adalah membuat yang bulan di tempat Ibu pegawai tersebut bekerja di OPD Ibu. Seperti itu, nggih. Pak, berarti salah. Loh, salah gimana? Nggih. Oke. Jadi selama ini Ibu bikin 1 tahun, nggih? Iya, Pak. Biasanya Oh, gitu. Nggih, jadi di bulan dibayar di OPD yang misalkan pindahan dari PU gitu nggih. Ya, bulan 1 sampai 7 bekerja di PU, bulan 1 sampai 7 dibikin oleh PU. Kemudian di tempat Ibu bikin bulan Agustus sampai Desember. Pegawai di SPT tahunannya nanti akan melaporkan kedua bukti potongnya. Iya, betul. Dia lapor 2. Iya. Seperti itu. Berarti memang seperti itu nggih Pak nggih? Ya, nggih, seperti itu Ibu. Nggih. Pak, terima kasih banyak. Nggih, Bu. Terima kasih Bu Vita. Oh, ada pertanyaan kedua nggih. Bapak Ibu tadi nggih. Pertanyaan kedua tadi untuk PDF-nya apakah harus dikasihkan ke pegawai gitu nggih, Ibu nggih? Yang banyak gitu nggih? Iya, Pak, betul. Nggih. Kalau untuk saat ini jadi bukti potong itu sebenarnya adalah hak dari pihak yang dipotong. Jadi ketika pegawai itu misalkan OS gitu nggih, Ibu potong PPh, maka sebenarnya bukti potong itu adalah hak beliau. Seperti itu. Jadi kalau saya misalkan terima penghasilan di tempat Ibu kemudian dipotong PPh, saya kan punya hak untuk minta, mana saya dipotong katanya, bukti potongnya mana, seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi bukti potong itu merupakan hak dari pegawai hak dari pihak yang dipotong. Jadi memang semestinya bukti potong itu diberikan. Tapi apakah yang disampaikan Bu Vita tadi, apakah sebenarnya itu tidak tidak memungkinkan untuk paperless seperti itu nggih. Sebenarnya ketika Bapak Ibu melakukan pelaporan di ISPT, kemudian sudah dilakukan online, data itu di kantor pajak akan langsung tersinkronisasi dengan pegawai. Jadi coba nanti ketika ada pegawai yang lapor di SPT tahunan, ketika OPD-nya itu tertib melaporkan SPT masa 21 secara online, bukti potongnya akan langsung muncul di situ. Tinggal dicek. Angkanya cocok atau enggak, seperti itu. Jadi sebenarnya
pemotongan dari Bapak Ibu, bukti potongnya kalau di sistem DJP online itu sudah terintegrasi dengan pegawai. Asal datanya betul, NPWP yang diinput di SPT betul. Jadi misalkan Bapak Ibu motong pegawai Samsul gitu nggih, sudah diinput, sudah dilaporkan secara online, nanti ketika Pak Samsul ini melakukan laporan SPT tahunan, ketika input bukti potong, dia nanti akan secara otomatis ngambil dari data OPD. Itu nggih, tinggal dicek angkanya betul atau tidak, seperti itu. Jadi satu hal bahwa sebenarnya bukti potong itu adalah hak dari pihak yang dipotong. Kemudian apakah itu sudah paperless? Kalau di sistem kita, sebenarnya ketika Bapak Ibu sudah lapor secara online, itu datanya akan langsung tersinkronisasi dengan pihak yang dipotong. Jadi ketika pegawainya lapor SPT tahunan, itu akan langsung muncul bukti potong dari yang dilaporkan oleh PD. Seperti itu nggih, Bapak Ibu. Nggih, Bapak Jadi Ibu. intinya tetap harus dicetak atau bagaimana, Pak? Sama. Yang seperti saya sampaikan tadi nggih, Bu, itu sebenarnya hak dari pegawai yang dipotong. Wong saya dibayar 100.000 terus dipotong 5.000 nindi kok jadi dipotong seperti itu nggih, ya dikasih dipotongnya. Tapi kalau pegawainya tidak minta ke Ibu terus ya tidak apa-apa seperti itu nggih. Tapi ada baiknya setiap melakukan pemotongan itu dikasihkan bukti potongnya. Seperti itu nggih, Bu nggih. Tapi kalau pegawainya nggak minta ya apa ya, sebenarnya tanggung jawab kita aja, kita motong kok kita kasih gitu nggih. Keadaan pandemi gini, Pak, kertasnya juga nanti pas. Nggih, siap, nggih, Bu, nggih. Pada intinya seperti itu, Bu. Nggih, terima kasih. Siap. Matur nuwun sangat Pak Samsul. Salam Ibu. selalu. Oke, dukung Pak. Lanjut dulu nggih, Bapak Ibu. Lanjut dulu nggih. Oke. Sekarang ketika kita sudah selesai input, kita masuk ke menu cetak nggih, Bapak Ibu. Saya share screen dulu. Menu cetak ada di bagian atas, cetak. Dipotong. Kemudian pilih A2. Nah, ini sudah kelihatan pegawai-pegawai yang telah kita lakukan input. Dicentang 1, dicetak. Bentar. Komputernya hang. Bentar nggih, saya ulang. Ternyata komputernya hang ya Bapak Ibu, tunggu sebentar. Dan not responding ini. Ya. Oke. Oke, mohon maaf komputernya hang tadi. Oke, ini untuk proses masuk ulang nggih. Pilih menu, buka SPT, karena tadi kita sudah bikin SPT, buka. SPT berhasil dibuka, pada menu cetak, masuk ke bukti potong, pilih A2, pilih pegawai yang akan dicetak, kemudian klik cetak. Nah,
Ini yang bisa Bapak Ibu langsung cetak nggih, di menu cetak seperti ini. Gimana Bapak Ibu? Nggih, sampai di menu cetak. Tadi ada yang ngikuti sampai dari awal nggak nggih Bapak Ibu? Bapak Ibu, monggo, ini menu cetak, boleh difoto, nanti dikirimkan ke admin, bisa nggih? Admin 5. Nomor yang registrasi itu ya, nggih. Bapak Ibu yang sudah berhasil di menu cetak, mohon maaf Bapak Ibu yang berhasil di menu cetak, bisa difoto, dikirimkan ke admin penyuluhan. Nanti 3 tercepat Bapak Ibu nanti akan kita kirimkan door prize ke alamat Bapak Ibu. Oke. Di menu ini monggo difoto, nanti dikirimkan ke admin penyuluhan yang di registrasi itu, nanti 3 tercepat nanti kita kirimkan door prize ke Bapak Ibu. Oke, ini menu cetak seperti itu nggih. Langsung saya jawab dari Bapego nggih. Ada yang masih gunakan versi 2.0. Bapak Ibu bisa unduh di www.pajak.go.id, ada menu unduh aplikasi, bisa di-download yang baru atau di update patch gitu nggih. Kemudian kadang Bapak Ibu akan menemui error di pencetakan nggih. Ada kalanya nanti Bapak Ibu akan terjadi error di cetak A2. Yang harus dilakukan Bapak Ibu adalah masuk ke www.pajak.co.id, kemudian di situ ada, kalau posisi sekarang nomor 3 dari atas, Crystal Report Runtime. Bapak Ibu download, ada yang menu 32 bit atau 64 bit. Tapi kalau saya kemarin nyoba 64 bit ini ada sedikit error, sehingga Bapak Ibu gunakan saja yang 32 bit. Bapak Ibu download, kemudian install, dijalankan aja, klik-klik, tunggu sampai selesai. Kemudian Bapak Ibu nanti coba cetak lagi, insya Allah berhasil, gitu nggih, Bapak Ibu. Itu ketika terjadi error pada cetak bukti potong. Oke, Bapak Ibu, input bukti potong, kemudian cetak bukti potong, sudah selesai. Oke. Untuk pengisian A2 di NPWP lama, bagaimana untuk integrasinya dengan NPWP baru untuk keperluan pengisian e-filing? Karena ini masih pemotong yang sama, digunakan saja NPWP yang baru nggih Bapak Ibu. Istilahnya kita kan sebenarnya instansi yang sama, cuman karena ada ketentuan dari kita, maka itu NPWP-nya harus ganti. Oke, Pak Farah ada info? Tanya Pak Samsul. Mungkin ada yang bertanya lagi tadi? Ya, saya bagian hukum. Oke, Bapak, bagian hukum. Pak Samsul, di bukti potong 1721A2 itu kan dasarnya dari gaji ya Pak ya. Okay. Gaji sekarang itu kan di PTKP semua, jadi per gaji itu tidak ada yang kena pajak, itu berarti menyesuaikan di 17A2-nya Pak. Tidak ada pajak juga. Mohon maaf Bapak, di ini kurang jelas suaranya tadi. Pak Samsul, halo. Oke, Bapak, mohon diulang Bapak. Ya. Di daftar gaji itu kan sekarang kan kebanyakan di bawah PTKP Pak ya, tidak ada pajaknya gaji Pak. Oke. Nah itu kan di 1721A2-nya menyesuaikan juga, artinya tanpa ada pajak ya Pak ya. Kalau tidak ada pajak berarti 17A2-nya juga tidak ada pajaknya ya Pak. Oh, oke, paham, oke.
Oke Bapak, dalam kondisinya di daftar gaji itu penghasilannya di bawah PTKP, seperti itu nggih Bapak. Kemudian Ya, apakah tidak ada di pajaknya. apakah di A2-nya tidak ada pajaknya, seperti itu nggih. Nggih, Seperti itu nggih Bapak. nggih. Oke. Ya, eh, bukti potong A2-nya kan mengikuti dari daftar gaji Bapak Ibu gitu nggih. Tapi Nggih. perlu kita ingatkan bahwa A2 adalah bukti potong untuk seluruh penghasilan rutin nggih Bapak Ibu. Gaji termasuk tunjangan kinerja, termasuk misalkan namanya tunjangan perbaikan penghasilan Itu kan atau masuk final, Pak. Di SPT tahunan itu kan ada keputusan sendiri final. final Ya, bukti potong final. Nanti setelah ini kita masuk ke sesi bukti potong final nggih Bapak. ya. Kita Kalau lanjutkan nanti. pendapatan selain gaji itu kan masuk final, Pak. Pendapatan yang rutin diterima setiap bulan Ya, selain itu gaji. bukan selain gaji Bapak Ibu nggih. Jadi penghasilan yang diterima rutin tiap bulan itu mestinya adalah dimasukkan di A2. Bukti potong final untuk PNS adalah bukti potong untuk honor atau misalkan imbalan apa ya namanya, japung misalkan japung yang diterima tidak rutin seperti itu baru Kalau rutin, final. Mbak. Kalau rutin, Mbak. Kalau rutin dia mestinya masuk di A2 gitu nggih. Nanti dicek kita kan tidak tahu di aplikasi gaji Bapak Ibu seperti apa nggih, kan Tapi selama beda-beda. ini kita laporannya pakai final, Pak, setiap bulannya, Pak. Oh gitu. Nggih. Iya, masuk final. Aplikasi gajinya mohon maaf kalau di Pemkot standar dari BPKPD nggih atau sendiri-sendiri. Karena informasi pertama dari Pak Gofar dulu itu masuk kategori final, Pak. Karena makanya Gitu. ada istilah TPP itu kan masuk final, Pak. Nggih. Jadi kita kan tidak tahu sebenarnya tekstur dari penghasilan Bapak Ibu di Surabaya. Ini mohon maaf karena ada Dinas Pendidikan Provinsi juga sepertinya, kemudian ada mungkin Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Jawa Timur. Jadi kan beda-beda seperti itu nggih Bapak Ibu. Pada intinya di aturannya kalau selama itu rutin tiap bulan, dia masuk di A2. Kalau dia tidak rutin, baru masuk ke final. Seperti itu, nggih. Seperti itu. Pada intinya itu aja. Itu, nggih. Jadi, gini, nggih, Bapak Ibu, kalau kita kan PNS, nggih, jadi nggak perlu misalkan, wah nanti saya masukkan semua gaji sama tunjangan, kita ketahuan pajak gitu, nggak apa-apa lah, Bapak Ibu, nggih, gaji kita aja dari pajak kok, nggih, seperti itu. Karena di penerimaan yang pendapatan yang tidak rutin selain gaji tadi, Pak, itu yang golongan 2 tidak kena pajak, yang golongan 3 5%, golongan 4 15%. Itu kan masuk final ya, Pak ya? Nggih. Berarti kita masuk ke sebenarnya kalau masalah itu teknis di Per 16 tahun 2016 nggih Bapak Ibu, seperti itu. Jadi sebenarnya fokus kita pada pagi ini adalah pembuatan bukti potongnya saja. Jadi kalau untuk dia dipotong final atau tidak final itu sebenarnya ada sesi tersendiri mengenai teknis pemungutannya gitu nggih. Karena saat kita menerima itu kan yang golongan 2 tidak kena pajak, yang 3, 4 itu baru kena pajak. Ya, nggih. 15%. Itu kan masuk final berarti ya. Nggih, jadi gini nggih Bapak Ibu, untuk sekilas nggih, nanti kalau dijelaskan di teknis pemotongannya jadi lama gitu nggih. Jadi kalau untuk pegawai tetap itu artinya bukan PNS atau non PNS nggih. Pegawai tetap adalah pegawai yang bekerja dalam 1 tahun penuh, dikontrak setahun penuh. Itu cara pemotongan PPh-nya adalah penghasilan sebulan disetahunkan, kemudian ketemu PPh setahun, dibagi 12, itu yang dipotong tiap bulan. Itu yang sebenarnya masuk di A2. Kemudian yang kedua, ada kalanya pegawai itu menerima
honor, gitu nggih. Honor untuk PNS itu final, itu yang baru final. Itu yang sesuai dengan golongan 20, golongan Nggih, 3 5%, golongan 4 5%. 15%. Itu adalah tarif Nggih. final. Tapi kalau Final untuk ya, Pak? itu tarif untuk honor, untuk final. Tapi Nggih. kalau untuk penghasilan rutin itu tetap mengacu pada pasal 17 Undang-Undang PPH. Jadi kalau di bawah 50 juta itu 5% dan seterusnya seperti itu. Jadi dibedakan dulu penghasilan ini rutin atau tidak rutin gitu nggih. Nggih. Baik, karena Pak di bagian hukum sudah berlanjut ke menu yang selanjutnya, menu input bukti potong final dan tidak final, karena waktunya masih cukup ya, Pak Fatang ya. Satu lagi, Pak. Saya lanjut ke bukti potong final dulu. Satu lagi, Pak. Itu ada satu lagi, Pak. Pak, Mau kalau di Iya, Pak. kalau PNS wanita itu PTKP-nya tidak kawin ya, Pak ya? Artinya itu statusnya. Saya dengar Kalau gitu loh. PNS wanita itu statusnya tidak kawin, meskipun dia sudah kawin, sudah punya anak. Saya dengar seperti itu dulu. oke. Tidak, Pak. Baik, oke. Oh, pertanyaan terakhir sebelum saya lanjutkan ke sesi berikutnya nggih. Untuk wanita tidak kawin ini kok PNS. wanita PNS kawin gitu nggih. Wanita PNS kawin kok denger-dengernya ini PTKP-nya selalu TK0 gitu nggih. Nggih. Indonesia ini sebenarnya untuk wanita yang kawin, untuk wanita yang sudah kawin itu satu keluarga itu adalah satu kesatuan ekonomi. Itu nggih Bapak Ibu. Jadi tahun lalu di PPP November, unmute semua. ini kan Jadi Desember. Lagi nonton. jadi untuk wanita kawin, untuk wanita sebenarnya kalau ketentuan umumnya harusnya cukup 1 NPWP saja. 1 NPWP ikut suami. PTKP atau kawin itu kan kaitannya dengan PTKP. Itu nggih. PTKP kan diberikan dalam satu kesatuan keluarga itu sebenarnya satu, gitu nggih. Misalkan wanita kawin kemudian PTKP kan 54 juta ditambah kawin 4,5. Kemudian suaminya punya NPWP juga kawin 54 juta untuk PTKP-nya dan 4,5 juta untuk kawin. Ya, situ kan double PTKP di keluarga itu. Jadi yang sebenarnya suami nanggung istri atau istri nanggung suami gitu, jadi double. Untuk itu sebenarnya untuk wanita itu maka statusnya kalau di ISPT dia akan nanti muncul selalu tidak kawin PTKP-nya seperti itu. Tidak kawin ya, Pak ya? Itu filosofinya kenapa harus tidak kawin. Oh iya. Nggih. Saya lanjutkan ke ini nggih, coba input untuk bukti potong yang final dan tidak final nggih. Nggih. Baik, yang ditanyakan oleh Bapak bagian hukum tadi, ini masih bingung antara sebenarnya masuk 1721A2 atau masuk ke final, gitu nggih. Kita lihat di ini saya kasih contoh untuk yang input bukti potong di final, gitu nggih. Bukti potong final masuk ke isi SPT, daftar bukti potong final, kemudian klik baru, klik NPWP, saya pilih salah satu aja nggih, saya masuk ke referensinya dulu. Oke, saya masukkan. Ini contoh dari bukti potong yang final. Setelah Bapak Ibu masukkan identitasnya, kemudian klik di sini, di bagian ini, kode objek pajak. Nah, ini yang sebenarnya
penghasilan yang dipotong final. Nggih. Jadi uang pesangon, uang manfaat pensiun, kemudian honor yang biasa kita pakai untuk PNS. Jadi untuk memilah yang tadi, apakah Bapak tadi bingung antara ini sebenarnya masuk ke 17.2 A2 atau masuk ke final, seperti itu nggih. Jadi kalau yang masuk ke final itu hanya untuk honor atau imbalan lain yang dibebankan kepada APBN yang sifatnya tidak rutin, seperti itu nggih. Masukkan golongan pegawai, dia nanti langsung akan otomatis menghitung. Jadi keluar tarif 15%. Jadi sebenarnya untuk pembuatan, kalau Bapak Ibu bingung ini sebenarnya masuk ke tarif berapa, Bapak Ibu bisa nyoba ke aplikasi SPT. Di sini untuk tarifnya sebenarnya adalah otomatis, gitu nggih. Misalkan Pak Slamet ini 5 honor 2,5 juta, gitu nggih. Jadi dia langsung masuk otomatis, kemudian simpan. Itu nggih. Ini untuk bukti potong yang final. Kemudian yang selanjutnya kita coba untuk bukti potong yang tidak final. Masuk ke menu daftar bukti potong, klik yang tidak final, coba klik baru. Kalau yang tadi sudah pernah diinput, dia secara otomatis akan masuk ke kolom di tab referensi. Jadi Bapak Ibu bisa pilih dari sini, datanya. Oke, ini Pak Slamet, kita anggap non PNS dulu, Pak Slamet non PNS, bukan Pak Slamet yang tadi. Karena kalau Pak Slamet yang PNS itu jika menerima honor dari APBN itu final, seperti itu nggih. Klik kode objek pajak, isi bukti potong, daftar bukti potong tidak final, kemudian masuk ke baru, coba ke pilih salah satu pegawai, kemudian Bapak Ibu klik di bagian B yang titik 3 ini. Nah, ini daftar-daftar penghasilan yang harus dipotong tidak final, seperti upah pegawai tidak tetap, kemudian yang sering kita gunakan adalah imbalan kepada tenaga ahli, gitu nggih, atau imbalan kepada peserta kegiatan. Jika kita mengadakan suatu kegiatan, perlombaan misalkan, kemudian panitianya kita kasih honor, gitu nggih. Nah, untuk satu kegiatan aja coba kita klik di sini nggih. Ini untuk honor kegiatan. Honornya 200.000. Iya, Pak. Nah, di sini langsung otomatis nggih Bapak Ibu. Tarif untuk imbalan kepada peserta kegiatan adalah 5%, seperti itu. Oh iya, barusan kemarin. Karena tidak ada detail yang untuk ditampilkan nggih. Seperti itu nggih. Kemudian ketika NPP-nya dikosongi, dia nanti akan langsung ke tarif 6%, seperti itu. Ini contoh untuk imbalan kepada peserta kegiatan. Jika Bapak Ibu mengadakan kegiatan, kemudian atas pesertanya itu diberi imbalan, maka itu masuk ke potong tidak final. Contoh lain misalkan Bapak Ibu karena ada suatu kegiatan memerlukan advis dari tenaga ahli, gitu nggih. Bapak Ibu melakukan pembayaran honor nggih, imbalan kepada tenaga ahli yang non PNS, gitu nggih. Kalau PNS tetap mengacu pada yang final sesuai golongan. Ini dalam hal kita membayarkan imbalan kepada tenaga ahli non PNS, misalkan kita mau appraisal untuk pengadaan tanah, gitu nggih. Kita panggil dari notaris misalkan atau dari mana, gitu nggih. Kita pilih yang ini kepada tenaga ahli, masukkan perhitungan detail imbalan kepada tenaga ahli. Tipe penghasilan berkesinambungan atau tidak berkesinambungan, gitu nggih. Berkesinambungan itu dalam hal tenaga ahli itu terus-menerus tiap bulan, lebih dari satu kali menerima penghasilan rutin, gitu nggih Bapak Ibu. Rutin selalu kita minta
advisnya gitu nggih. Maka dia masuk ke berkesinambungan. Tapi kalau cuma sekali saja tidak berkesinambungan, ini nanti akan berpengaruh kepada tarifnya seperti itu nggih. Kemudian misalkan kita kasih honornya 2.000 2,5 juta gitu nggih. Anu berapa ya Pak? Kira biaya baik ini meja tulis meeting konco. Klik selesai, maka ini langsung otomatis penghitungannya. Penghitungan di sini akan otomatis. Untuk tenaga ahli non PNS, penghitungannya adalah ini sebenarnya mengacu pada semua aplikasi SPT mengacu pada Per 16 tahun 2016 gitu. Dia secara otomatis penghitungannya. Penghasilan bruto untuk tenaga ahli non PNS adalah 50% dari penghasilan bruto kali tarif seperti itu. Ini langsung penghitungan yang otomatis gitu nggih. Pripun Bapak Ibu, tambah bingung atau kira-kira gimana? Monggo. Monggo kita hampir selesai sesinya saya kira. Monggo Bapak Ibu. Mbak Farah. Mari kita lihat chat dulu ya, ada pertanyaan atau tidak. Ini tetap pertanyaan yang terkait materi awal atau yang materi kedua saja, Pak? Yang sudah. Kalau hasil rekapan di jenengan dan dari Bu Nini mungkin nih dari BPKPD. Ternyata hasil rekapan dari rekapan ini maksudnya mungkin direkap manual gitu nggih. Rekapan manual yang dimasukkan dengan di SPT 21 itu beda gimana caranya biar hasil rekapnya sama gitu nggih. Kalau di ISPT 21 itu penghasilannya adalah otomatis nggih Bapak Ibu. Dia ngacu pada Per 16. Jadi penghitungan yang valid sebenarnya ada di ISPT 21-nya seperti itu. Kalau rekapan manual mungkin perlu dicek lagi nggih. Oh, nggih dari sekretariat dari Kominfo gitu nggih Bapak Ibu. Kemudian penghitungan angka-angka yang saya ketik tadi itu angkanya dari mana gitu nggih Bapak Ibu. Itu dari kalau angka yang penghasilan, tunjangan, iuran pensiun itu dari Bapak Ibu sendiri sebenarnya yang harus tahu gitu nggih. Sebenarnya tahun ini kita bayar gaji pegawai berapa, kemudian tunjangannya berapa, iuran pensiun kan ada juga nggih, mestinya di data bendahara gitu nggih atau PDG gitu nggih. Dari situ angkanya. Kalau yang angka saya ketik tadi memang itu sekedar contoh nggih Bapak Ibu seperti itu. Dari Dinas Perumahan Rakyat nggih. A2 identitas NPWP pakai yang baru atau yang lama. Sebenarnya ini kan posisinya karena ada aturan dari PMK 231 nggih. NPWP Bapak Ibu harus berubah gitu nggih. Tapi sebenarnya secara substansi pegawai tersebut bekerja pada pemberi kerja yang sama gitu nggih. Jadi kalau menurut saya langsung pakai NPWP yang baru saja, tidak masalah. Itu nggih Bapak Ibu. Dari sekretariat DPRD nanti itu teknis di Per 16 nggih. Nanti kita lihat di situ. Apakah masuk final atau tidak finalnya gitu nggih Bapak Ibu. Saya kira kalau dari DPRD pernah bersurat ke KPP Genteng nggih. Kalau nggak salah 2-3 tahun yang lalu mohon dicek lagi di surat jawaban dari kita nggih Bapak dari sekretariat DPRD. Yang terakhir aja nih Pak Samsul. Pak, untuk pemotongan narsum dewan final apa tidak final Pak, biar seragam semua. Nggih, Bu dari administrasi pembangunan Bu siapa ini ya? Bu Kristanti atau Bu Didi mungkin nggih. Ini pemotongannya final atau tidak final biar seragam semua. Ya tidak bisa seragam nggih Bapak Ibu. Untuk narsum patokannya hanya 2 saja. Sebenarnya dia narsumnya PNS atau non PNS. Itu nggih. Kalau PNS maka dia tarifnya final. Kalau non PNS maka tarifnya adalah tenaga ahli yang tadi. 50% dari penghasilannya kali tarif. Tarif pasal 17. Tarif pasal 17 itu berapa? Kalau sampai dengan jumlah 50 juta adalah 5%. Gampangnya seperti itu, nggih.
kalau misalkan nanti ada honornya di atas 50 juta ya kok alhamdulillah ya kayaknya tarif normalnya seperti itu gitu nggih. Jadi untuk narsum patokannya dibedakan dua. Ini memang tidak bisa seragam nggih. Untuk narsum dilihat dulu narsumnya PNS atau non PNS itu aja nggih. Kalau ada narsum kan kita pasti minta nggih minimal NPWP-nya seperti itu nggih. Dan kalau tidak punya NPWP perlu Bapak Ibu ingat juga bahwa tarifnya memang beda dari 5% menjadi 6% kalau tidak punya NPWP. Itu berlaku umum untuk semua tarif tadi. Itu nggih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Pak Samsul, mohon izin bertanya, untuk tenaga kontrak untuk perhitungan pajaknya masuk PPh 21 Bupot A21 atau Bupot tidak final objek pajak imbalan bukan pegawai yang menerima penghasilan bersifat kesinambungan. Panjang sekali pertanyaannya ya. Untuk tenaga kontrak penghitungan pajaknya masuk PPh 21 Bupot 1721 A2 mungkin maksudnya atau Bupot Tidak final. tidak final masuk ke objek imbalan bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan. Oke. Ini sebenarnya masuk ke teknis per 16 lagi nggih ya Bapak Ibu. Nanti monggo dicek lagi di situ nggih. Kalau di pajak sebenarnya mungkin Bapak Ibu kan bingung antara istilah pegawai tetap nggih. Pegawai tetap mungkin Bapak Ibu mendefinisikan bahwa itu PNS gitu nggih. Kalau pegawai honorer daerah atau misalnya sebagai kontrak itu mungkin Bapak Ibu mendefinisikan menjadi pegawai tidak tetap gitu nggih. Tapi kalau untuk penghitungan pajak di definisi kita pegawai tetap adalah pegawai yang secara gampang gitu nggih. Nanti dilihat di per 16 untuk detail tertulisnya seperti apa. Itu pegawai yang bekerja dalam 1 tahun di kita dan menerima penghasilan rutin tiap bulan itu masuk pegawai tetap. Jadi seharusnya untuk pegawai kontrak misalkan gitu, atau pegawai honorer yang menerima gaji rutin, penghitungan PPh-nya adalah di awal tahun itu gajinya berapa, disetahunkan, penghasilan artinya sudah ditambahi tunjangan-tunjangan dan dikurangi biaya jabatan, nanti penghasilan itu setahun berapa, kemudian kali tarif, setelah ketemu PPh 21 dalam 1 tahun dibagi 12, itu yang harus dipotong tiap bulan, seperti itu. Jadi kalau pegawai kontrak yang menerima penghasilan rutin seperti itu, mestinya begitunya seperti itu. Imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan bersifat berkesinambungan ini memang statusnya bukan pegawai kita. Ini contohnya adalah pegawai harian dan mingguan, seperti itu contohnya. Contoh untuk definisi ini, seperti itu nggih. Lanjut pertanyaan selanjutnya, Pak. Mbak. Dari Dinas Perumahan Rakyat, izin bertanya, di penghasilan PNS kan ada istilah rapelan atau kekurangan gaji. Nah, itu dimasukkan di Bupot A2 apa tidak? Oke, siap. Ini sebenarnya kita sudah melebar ke ini nggih, ke per 16 semua nggih, tapi memang ada kaitannya dengan bukti potong A2. Untuk penghasilan gaji 13, 14, rapelan, itu intinya dimasukkan di A2. Untuk penghitungannya nanti detail di per 16, di situ ada contohnya. Nanti kita share di ini nggih, per 16 tahun 2016 nggih. Jadi penghasilan untuk penghitungan gaji 13 sebenarnya adalah ketika di awal kita tadi ngitung gaji kali 2, disetahunkan kali 2 dibagi 12, ketika menerima rapel atau gaji 13 dan 14 atau THR, itu kita hitung ulang, gitu nggih. Tapi saya pikir itu harusnya sudah dihitung secara aplikasi di Bapak Ibu nggih. Itu masuk ke A2 nggih, seperti itu nggih. Gaji 13, 14 itu masuk ke A2. Dalam kondisi khusus, suami bisa ikut suami, tapi memang membutuhkan surat keterangan, gitu nggih. Surat keterangan dari minimal
kecamatan seperti itu. Kalau aturannya seperti itu. Tapi dalam kasus ini karena kondisinya memang aplikasi gaji mengakomodir hal itu, ikut di aplikasi gaji. Itu nggih, Bapak Ibu. Saya kira nanti kalau di ISPT-nya, nanti Bapak Ibu klik di menu pilihan manual, gitu nggih. Untuk pertanyaannya sudah terjawab semua ya. Lalu ini lanjut ke materi atau gimana Pak Samsul? Untuk Bapak Ibu sekalian, untuk absensi bisa langsung diklik link yang ada di chat ya. Terus sudah dikirimkan melalui chat, bisa diklik link di situ untuk absensi kehadirannya. Oke, gimana Mbak Farah? Ini lanjut ke materi atau gimana Pak? Saya kira sudah ini nggih, Bapak Ibu nggih. Materinya untuk A2, kemudian pencetak untuk pegawai full, pegawai 1 tahun penuh, kemudian pegawai pindah, pegawai pensiun, pegawai baru, cetak bukti potong, kemudian bukti potong final dan tidak final, sudah semua nggih. Baik, kita tunggu dari tim penyuluhan untuk mengumumkan ini nggih, pemenang door prize pada hari ini. Dalam hal kondisi yang tadi nggih Bapak Ibu, terdapat penghitungan wanita yang kawin, tapi ternyata kondisinya di daftar gaji berbeda gitu nggih. Bapak Ibu bisa menggunakan menu, misalkan saya masuk ke Bu Linda gitu nggih, kita ubah. Di sini Bapak Ibu gunakan mode yang manual. Kalau pakai mode yang manual ini, nanti penghitungan di PTKP, kemudian di penghasilan PPh-nya ini bisa disesuaikan secara manual, dia tidak menghitung secara otomatis. Tapi memang konsekuensinya Bapak Ibu harus menghitung sendiri, seperti itu nggih, untuk kondisi khusus seperti tadi. Nggih Mbak Farah. Setelah berkoordinasi dengan petugas penyuluhan, kita sudah mengambil 3 peserta terbaik, partisipan terbaik, yang telah mengirimkan bukti screenshot-nya ke WA ya. Untuk yang pertama, Dinas Perdagangan Kota Surabaya dengan NPWP 00142593 3611 03 kali. Kemudian untuk yang kedua, Badan Kepegawaian dan Pendidikan dengan NPWP 00149696110000. Kemudian yang ketiga, yaitu Badan Kesatuan dan Bangsa Politik dengan NPWP 0010500506611000. Jadi nanti ketiga partisipan tersebut akan mendapatkan door prize dari KPP Pratama Surabaya Genteng. Jadi nanti ditunggu ya di alamat dinasnya masing-masing. Untuk acara selanjutnya, Pak Samsul mau lanjut atau kita akhiri saja? Mungkin ada yang masih mau disampaikan? Cukup Bapak Ibu nggih. Pesannya mungkin segera dibikin bukti potongnya A2 maupun bukti potong final dan tidak final, agar pegawai di tempat Bapak Ibu semua bisa segera lapor SPT tahunan. Karena nanti kalau di akhir-akhir, biasanya di Maret, nanti kondisi servernya memang tidak bisa kita prediksi, seperti itu nggih Bapak Ibu. Kemudian untuk Bapak Ibu yang mungkin di tempat OPD-nya ada ahli IT, mungkin nggih Bapak Ibu bisa menggunakan menu ekspor impor di aplikasi ISPT gitu nggih. Jadi masuk di CSV, kemudian ada menu ekspor impor di situ. Cukup Bapak Ibu yang tadi sudah direkam, diimpor dulu, kemudian diedit di situ, diekspor maksud saya, diedit di situ, kemudian Bapak ketik di bawahnya tambahan pegawai, kalau itu kan bisa di Excel,
kemudian Bapak impor di ISPT. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Ini agak kalau pas gampang ya gampang, tapi diperlukan sedikit penyesuaian karakter. Misalkan pada NPWP, NIK itu harus berkarakter teks, seperti itu nggih Bapak Ibu. Saya kira cukup. Dibuka pertanyaan lagi nggih? Terakhir nggih, monggo Bapak Ibu sebelum kita tutup. Baik, sebelum kita tutup acara hari ini, kita buka pertanyaan lagi ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan. Cukup nggih? Sudah cukup nggih saya kira. Mbak Farah? Nggih. Sudah cukup ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kita berharap bukti potongnya segera dibuat. Bapak Ibu yang kemarin belum lapor SPT masa 21 karena terkendala mungkin bendaharanya pindah atau pensiun, monggo silakan segera lapor SPT masanya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam sosialisasi yang terpaksa harus kita adakan secara virtual, baik karena sinyal atau mungkin karena audio yang terganggu gitu nggih, kami mohon maaf ataupun dalam mungkin materi yang karena virtual tidak bisa kita terima secara maksimal gitu nggih Bapak Ibu. Materi berupa PDF bisa di-download Bapak Ibu di kolom chat nggih. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bu Farah. Terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan lagi, maka kita cukupkan untuk bimbingan teknis hari ini. Apabila dari Bapak Ibu sekalian masih ada pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyakan kepada Bapak Samsul, atau bisa bertanya melalui kanal KPP Pratama Surabaya Genteng via Telegram atau via Instagram. Atau Bapak Ibu sekalian bisa langsung datang ke KPP Pratama Surabaya Genteng dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih partisipasi dan antusias Bapak Ibu sekalian. Ada satu kata. Dengan memperhatikan protokol kesehatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat nggih Bapak Ibu.